Yo, halo. Kali ini saya akan membahas tentang handphone dengan harga hilaf yang sebelumnya udah saya unboxing, yaitu Belphone BP100. Handphone ini saya beli di harga 250.000 dan dapat spesifikasi yang menurut saya cukup menarik, seperti Android Marshmallow, maksudnya Android Nougat, terus udah quad-core, layar IPS 5 inch, koneksi udah 4G, RAM 2GB, memori internal 16GB, dan yang paling terlihat jos, ya kameranya itu dari Sony 13 megapiksel. Oh iya, handphone ini juga ternyata buatan Indonesia dan pastinya resmi terdaftar IMEI-nya. Hal yang saya suka dari handphone ini yaitu desainnya, yang menurut saya lumayan bagus dan terlihat cukup menarik. Saya memilih warna putih dengan bagian belakang merah. Warna merahnya doff dan itu menurut saya bukan warna yang norak, justru keren. Bagian depannya juga nggak terkesan HP harga 200 ribuan. Kacanya terlihat 2,5D. Fungsi tombol navigasinya juga udah mengadopsi Android kekinian. Peletakan speaker yang ada di bagian bawah bodi menjadi nilai plus. Ya walaupun sekarang biasa aja sih. Yang bikin kurang mantap, border layarnya itu masih kelihatan cukup tebal. Dan kenapa sih port micro USB-nya masih ada di atas? Aneh. Untuk material bodinya ini hampir semuanya plastik, namun kualitasnya cukup baik. Oh iya, back covernya ini bisa dibuka ya, baterainya removable. Padahal kalau dilihat sekilas, seperti handphone yang udah baterai tanam ya. Untuk layarnya lumayan bagus karena pakai IPS dan resolusinya udah HD. Cuma kaca layarnya reflektif banget, dan ketika dilihat di bawah sinar matahari agak susah, walaupun brightness-nya dinaikin tetap kurang ngebantu. Ngomongin soal performa, handphone ini pakai MediaTek MT6735 dengan GPU Mali T720 dan mendapatkan skor Antutu sekitar 40 ribuan. Yang bikin saya heran, RAM 2GB di handphone ini tertulis di aplikasi CPU Jet maupun AIDA 64 yaitu 2048 MB. Begitu pula memori internalnya, 16GB yang tertulis 16GB juga. Kok bisa ngepas gitu ya? Sepengalaman saya, RAM dan memori internal itu biasanya nggak ngepas kayak gini. Ya palingan kurang atau mendekati gitu. Jadi saya agak ragu, ini beneran atau cuma gimmick ya? Oh iya, kalau buat main game misalkan Mobile Legends, bisa-bisa aja. Cuma sering banget frame drop dan nge-lag-nya itu lumayan ngeganggu. Apalagi kalau buat main PUBG. Bisa main, cuma ya harus kuat-kuat diri aja. Selain nge-lag, bahkan macet-macet gitu, kadang ada bug-nya. Dan yang paling gak nyaman, layarnya itu agak susah disentuh. Dan kadang kurang tepat gitu nyentuhnya. Waktu saya tes multi-touch-nya, ternyata cuma support 2 sentuhan aja. Mungkin penyebabnya karena ini. Untuk bodinya juga gampang panas di area sekitar sebelah kamera belakang. Buat main sosmed atau nonton video aja udah kerasa panasnya, apalagi buat main game. Untuk kamera belakang yang katanya Sony 13 megapiksel, menurut saya itu kayaknya agak berlebihan. Soalnya walaupun foto di luar ruangan atau di tempat yang cukup cahaya, detailnya itu masih kurang. Apalagi kalau foto di dalam ruangan atau tempat minim cahaya, ya lebih parah. Untuk bagian baterai yang berkapasitas 2800 mAh bisa dipakai untuk seharian, tapi sore menjelang malam harus di-charge lagi. Kalau screen on time bisa dapat sekitar 2-2,5 jam gitulah. Saya juga suka sama UI-nya yang pakai Android stock. Itu ngebantu banget buat ngeringanin beban handphone ini. Oh iya, handphone ini nggak ada bloatware-nya loh. Bahkan aplikasi Google-nya juga sedikit. Cuma ada yang penting-penting aja. Good lah. Satu hal lagi yang saya suka ada fitur gestur. Yang saya pakai sih cuma double tap to wake dan double tap pada tombol home untuk sleep. Ini hal kecil yang menurut saya lumayan bermanfaat. Secara keseluruhan dan dari segala kekurangan, kelebihan, bahkan keraguan dari handphone ini, untuk handphone kondisi baru dan dapat full set dengan harga 250.000, udah bisa dapat dan menghasilkan yang seperti itu, ya nikmat mana lagi yang kamu dustakan. Tapi kalau harganya di atas 500.000, saya lebih nyaranin handphone yang lain. Misalnya handphone bekas ex Jepun yang lebih gahar, tapi dengan catatan IMEI-nya nggak keblokir ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya bahas tentang Belphone BP100. Jika ada yang ingin ditanyakan atau menambahkan, silakan komentar ya.
Sekian video ini, semoga bermanfaat. Silahkan di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.